Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anya Nabila, NIM 055. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan membahas tentang teori produksi. Apa sih yang kalian ketahui tentang produksi? Mungkin di telinga kalian kata produksi sudah tidak asing lagi. Produksi sendiri adalah segala kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna agar barang atau jasa lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Adanya barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia tidak dapat lepas dari proses produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Produksi sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Orang hanya akan membuat barang-barang yang berguna, maka produksi dapat juga disebut kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Sedangkan orang yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen. Karena untuk dapat melakukan proses produksi, seseorang produsen membutuhkan faktor produksi. Tanpa faktor-faktor produksi, pembuatan suatu barang dan jasa tidak bisa berjalan. Tujuan produksi sendiri yaitu mengganti barang yang rusak atau barang yang habis. Kedua, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta penduduk yang semakin meningkat. Ketiga, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Keempat, memperoleh keuntungan. Kelima, meningkatkan kemakmuran. Dan keenam, memperluas lapangan usaha. Faktor-faktor produksi tersebut adalah: 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi alam ini meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta barang-barang tambang. Kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan kemampuan atau daya atau usaha manusia berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan barang. Fungsi modal dalam ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Semakin banyak modal yang digunakan dalam produksi, maka akan semakin banyak pula barang yang dapat dihasilkan. Keempat, kewirausahaan. Orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan, serta berani menanggung segala risiko disebut pengusaha, entrepreneur, atau wirausahawan. Tugas pengusaha antara lain yaitu mengatur dan menentukan serta mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu hukum hasil lebih yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Menurut David Ricardo, seorang ahli ekonomi yang terkenal dari Inggris, mengemukakan salah satu kaidah ekonomi yaitu hukum hasil lebih yang berkurang atau the law of diminishing return. Menurutnya, jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing returns. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita akan peroleh akan semakin berkurang atau diminishing return. Sebagai contoh, perluasan produksi pertanian dengan menambah faktor produksi tenaga kerja pada sebidang tanah akan memberikan tambahan hasil yang meningkat. Meningkatnya tambahan hasil tersebut berjalan terus sampai tercapai kombinasi faktor-faktor produksi yang paling tepat, yaitu pada waktu diperoleh tambahan hasil yang paling tinggi. Jika hal tersebut sudah tercapai, penambahan tenaga kerja selanjutnya akan memberikan tambahan hasil yang semakin menurun, bahkan tidak memberikan hasil sama sekali dan akhirnya menjadi negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori keterbatasan peningkatan produksi atau the law of diminishing marginal utility. Teori ini membahas adanya keterbatasan produksi. Hal ini dapat terjadi karena keterkaitannya dengan hukum produksi marginal.
Teori keterbatasan peningkatan produksi menggambarkan apabila dalam proses produksi terjadi penambahan tenaga kerja, sedangkan faktor produksi yang lainnya tetap. Penambahan jumlah tenaga kerja ini akan menambah jumlah produksi sampai dengan batas tertentu. Dan setelah batas tertentu tersebut, penambahan jumlah produksi yang akan berangsur-angsur menurun. Dengan menurunnya pertambahan jumlah produksi, berarti akan menurunkan pula produk rata-ratanya dan penurunan batas pertambahan produksinya atau marginal product. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.